lain sih. Nggak apa-apa gitu. Ini tadi apa Kak namanya? Ini dempok kalau nama lokal. Tempok ya. Tapi kalau anunya Sale. sale atau rimpi Rimpi. nasionalnya biasanya karena mayoritas kan Jawa ya. Ini makanan khas ini. Makanan khas kalau ini daerah sini Daerah dempok. Pasir. Bilangnya Berarti ibunya mbaknya ini orang Pasir. orang Pasir. Kebetulan kami ini asli. Lahir di sini. Orang tua asli di sini. Ini cara pembuatannya gimana tadi? Kalau cara pembuatannya itu pakai sistem pengasapan. Ah. Heeh. Ini dari pisang apa? Dari pisang Hawa kalau ini. Ya, Hawa, pisang kapas, pisang. Heeh. Sebenarnya semua pisang, cuma mayoritasnya pisang Paling bagus Hawa. ini. Heeh. Ya. Sama pisang talas. Pisang talas. Cuma pisang talas itu terlalu manis bagi yang betul-betul pecinta manis biasanya yang suka. Tapi kalau enggak terlalu suka manis, orang-orang lebih cocoknya ke Hawa. Karena rasanya manisnya masih netral, enggak manis banget gitu loh. Gitu. Ini berarti hampir sama kayak sale pisang gitu ya? Iya sama, cuma kalau beda sale keras. pisang itu kan dia tipis ya. Oh, di tumbuk Iya, itu dia kan? pakai tipis. Kalau kita orang pasir itu dia dijemur bulat begini aja. Jadi ini jajanan ibunya dulu. Iya. Iya. Nah, kalau orang tua dulu kan dia ini pisang biar awet, nggak busuk kebuang-buang aja ya kan. Pisang terus itu cempedak kan dulu banjir tuh cempedak kalau di sini dulu, atau durian itu juga bisa ditaruh Dibuat kayak begini. gini. Jadi sistem pengawetan orang sini aja sih tepatnya, Iya. karena kita kan Kalau dulu kalau musim iya, itu nggak bisa langsung makan, Oh. semuanya habis. iya, jarak. soalnya banyak. Heeh. Dan sistem pemasaran kan nggak semodern sekarang, Iya. cepat orang menjangkau. Kalau dulu kan kita sudah tempat kita dari pelosok, untuk jangkauan ke pasar itu kan jauh. Iya. Jadi proses itu kan keburu hasil-hasil kebun kita itu keburu rusak, nggak teranu gitu, nah nggak bisa dikonsumsi kalau nyampe ke pasar terlalu jauh anunya jangkauannya karena motor belum tentu ada. Jadi orang tua dulu punya lah sistem seperti ini, sistem pengawetan makanan hasil perkebunan. Dengan cara Dia diasapi. 3 ini sebenarnya tanunya temannya. Heeh. Pisang, cempedak, durian. Ya betul. Oh. Kalau dulu di kebun, kita tinggal di kebun kan gitu. Kadang juga kalau di kebun itu dapat payau kan. Kadang diasap aja, kan ada kulkas. Oh. Ya Jadi taunya begini dari orang tua Bahari. Kalau punya orang yang lain kan dia gepeng tuh. Bisa cepat kan, dia kan cepat prosesnya kan. Kalau kita ini nunggu matahari, betul-betul matahari. matahari sama asap, mengandalkan asap. Paling kalau ada dapur dijemur-jemur aja di rimpi-rimpi itu. Asapan. Bagus ini. Kalau ini Kalau ini minyak kelapa PCO, minyak Iya. kelapa murni, minyak kelapa murni. minyak kelapa murni. Dari minyak kelapa, dari bahan dasarnya kelapa. Belajar di mana Kak? Kok bisa Nah, sampai kalau belajarnya, packaging? pertamanya kan saya memang dari kecil itu sudah biasa buat minyak kelapa, tapi belum jadi PCO. Minyak kelapa, memang produk saya kebetulan ini ada minyak kelapanya, yang kuning. Tapi kemarin sebelum acara ini sudah habis duluan kan, nanti borong sama orang Balikpapan. Kebetulan. Nah, jadi tidak ada yang saya pajang untuk kegiatan ini, cuma ada PCO kebetulan saya ada. Gitu. Apa perbedaannya yang putih sama yang kuning? Bedanya kalau PCO ini murni, Mas. Murni. Dia ndak ada pakai sistem pemanasan. Kalau kita ngolah minyak kelapa biasa itu kan warnanya kuning juga satu. Baru pakai sistem pemanas api. Biasanya kita pakai tungku supaya hasilnya lebih maksimal. Gitu. Ini berarti sudah sampai Balikpapan, sudah sampai mana aja nih Kak? Kalau ini alhamdulillah sudah diambil ke Jakarta juga sudah pernah. Kalau kerjasama sama beberapa toko obat, rumah sakit juga sudah. Jadi kegunaannya juga berbeda ini kalau untuk yang putih ini. Kalau yang putih kan lebih condongnya dia untuk kesehatan langsung dikonsumsi.
Oh. Kalau yang minyak goreng itu dia kalau untuk menggoreng berulang-ulang sampai kering, dia masih manfaatnya masih lebih baik daripada minyak kayak, mohon maaf ya, minyak yang dari kelapa sawit mungkin cuma 3 kali pakai, dia sudah tidak bisa dipakai gitu. Nah, karena nanti semakin dipakai berulang-ulang dia sudah mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh kan. Tapi kalau minyak kelapa enggak, dia malah merubah apa ya, berubah lemak menjadi energi, satunya ya. Satunya yang saya tahu. Karena kebanyakan beberapa konsumen itu yang berulang sudah jadi konsumen tetap, mereka merasakan manfaatnya langsung, seperti ada yang penyakit apa ya, BAB-nya berdarah. Nah, itu dalam waktu 2-3 hari konsumsi aja sudah bisa langsung kelihatan. Itu yang jelas banyak sudah testimoninya, kebetulan itu yang paling banyak di antara semua konsumen. Kalau diabetes juga ada gitu. Kalau kolesterol baru ada beberapa testimoni bilangnya juga berhasil. Tapi ini minyak ajaib ini. Dibilang minyak ajaib, sebenarnya kalau dipikir lagi orang tua zaman dulu ya sudah memang pakai minyak kelapa kan. Kan minyak kanu ini baru-baru aja semakin kesini. Kalau kita dari kampung dulu memang nggak kenal sebenarnya minyak bimoli, maaf ya, minyak-minyak dari kelapa sawit. Minyak-minyak dari kelapa sawit kan baru-baru aja mulai tenarnya 2000 ke atas ya. Tapi yang orang tua zaman dulu sudah biasa pakai minyak memang. Tapi minyak dari kelapa. Gitu. Nah, cuma kan tidak ada bemerek zaman dulu kan. Biasanya olahan sendiri untuk rumahan, pribadi, keluarganya aja gitu, nggak untuk di komersil dijual. Seperti itu. Itu aja sih bedanya. Jadi kakaknya kepikiran untuk mengkomersilkan ini. Kebetulan itu yang menjadi sumber kehidupan. Berarti kalau yang murni ini secara harga lebih mahal. Lebih mahal. Karena khasiatnya juga. Oh, prosesnya juga panjang. Prosesnya juga dia lebih rumit. Nggak semudah yang dimasak kan tinggal kita rebus, kita pakai dimasak, keluar minyak, dapat hasil langsung. Kalau ini lebih rumit menurutku, karena potensi tidak berhasilnya juga ada, baru masih lebih sih rumit. Terus ini satu lagi ya, madu hutan. Ini dari? Kalau ini dari hutan. Lebah hutan asli. Dari Tanjung Pinang. Apa yang jadi pembeda sama madu biasa? Sebenarnya semua madu itu punya manfaat masing-masing ya, tergantung dari jenis bunga yang mereka hisap. Jadi kita tidak bisa mematok. Kalau ini kan madu hutan, otomatis yang dia ambil kan dari bunga-bunga yang di hutan. Kebetulan kalau ini sendiri, setelah saya pelajari dengan berbagai jenis madu yang lain, yang pasti rasa dia agak sedikit berbeda. Dia agak sedikit apa ya, manisnya, tapi kayak ada yang gigit waktu kita minum. Gitu. Tapi kalau untuk khasiatnya sendiri mungkin bisa langsung dirasakan bagi orang yang lelah atau kesibukan yang biasa tiba-tiba kita ndak biasa capek, tiba-tiba kita yang biasanya kegiatan kita misalnya ndak sepadat ini tiba-tiba padat, kan pasti rasa capek itu cepat kan. Nah, kalau biasanya orang konsumsi ini sebelum dia beraktivitas, dia pasti akan rasain bedanya. Oh, kemarin aku lebih cepat capek, sekarang enggak. Gitu, itu yang paling berarti ini kalau di budayanya orang pasar itu untuk imun. Kalau penambah energi gitu. Penambah energi sebelum beraktivitas. Gitu sih. Soalnya itu yang saya rasakan. Saya kan biasa bawa motor ke Samarinda tuh. Dulu kan bawa motor ke Samarinda. Kalau saya pernah ndak konsumsi ini, kalau kita jalan tuh apalagi cuaca seperti ini kan, kena hujan, pasti mudah sakit tuh. Tapi makanya saya selalu antisipasi. Ini minum ini, jadi di sepanjang jalan itu kalau kita makan, minumnya mending beli air putih kan, air putih cuma campur ini. Jadi kita sudah spare duluan daripada kita sakit kan. Itu sih. Jadi saya ngerasain banget karena imun tubuh saya kan termasuk yang rentan ya.
bisa dikategorikan yang rentan capek, rentan terkena ibarat kata sakit lah, ibaratnya kayak Ini kakaknya panen sendiri, kalau ini yang atau panen kebetulan bukan saya, tapi petani-petani di sana? ya Oh, kerabat, jadi, masih terhitung kerabat dengan mereka. iya. Karena orang pasar lokal kebetulan mereka ini yang menjaga, eh, kan ada beberapa pohon yang memang dijaga karena dia penghasil madu. Nah, seperti itu. Oh, iya iya. Iya. Itu penjaganya itu yang nganuin, yang manen. Itu jadi kita ngambil dari mereka. Jadi terus-terusan ya ada ya. Ada sempat sih 2 tahun yang lalu itu nggak bisa panen. Oh, 2000 mulai dari 2003 ke 2024 kemarin itu sempat kosong ini, nggak ada panen. Ini baru lagi mulai panen. keren-keren. Ya kalau madu hutan ini nggak bisa kita seperti madu ternak. Kalau ini berapa harganya, Kak? Kalau ini PCO-nya 60.000. Oh, ini. Kalau ini 110. Oh, madu. Kalau madunya 110. Berarti memang benar-benar berhasil ini kayaknya. Kalau madu, insya Allah sih kalau dari alam ini kan, tapi semua madu saya rasa pasti ada khasiat. Karena di dalam Al-Quran aja kan sudah jelas ya, Iya, segala sesuatu yang dikeluarkan dari lebah itu Iya, bermanfaat. baik. Seperti Terus, itu. kalau selama kakaknya sudah usaha ini udah berapa tahun? Kalau minyak kelapa ini, kalau minyak kelapa yang digoreng ya, itu 2014. Tapi kalau PCO, saya mulai itu 2018. Lumayan ya, sudah lama ya. Ya. Keluh kesahnya dalam membangun bisnis seperti ini nih, apa aja? Kalau keluh kesah sih, nggak ada yang saya keluhkan, malah saya bersyukur. Kalau saya rasa ya dalam usaha ya, karena saat saya memulai usaha satu, kan tujuannya kita nggak mau dapat duit kan? Iya. Semua sih. Iya, semua kan mau dapat duit. Nah, yang utamanya kan karena ada jalan usaha ini saya dapat penghidupan Iya. setidaknya. Dan itu pun mengalir ke kerabat-kerabat yang manen, terus Betul. mungkin Betul. produsennya ini yang produksi. Semua orang yang tadinya kita pikir biasa aja, ternyata bisa berkembang dan bantu banyak orang. Iya sih. Terutama dari konsumen. Sebenarnya konsumen sih yang bikin kita itu tambah Ya. naik karena review-review mereka, dan mereka mengajak lagi orang untuk beli setelah tahu khasiat seperti madu. Ini kan saya pertama membuka itu kan dari madu sebenarnya, belum minyak. Minyak ini karena kebetulan bapak saya dulu itu masuk rumah sakit Oh. dan dilarang pakai, dia kan hampir stroke, gejalanya hampir stroke. Bilangnya satu-satunya yang lolos dari stroke itu cuma bapak saya. Kata dokter waktu itu ya, bapak bilangnya kalau untuk ukurannya itu termasuk yang luar biasa, lolos dari stroke. Nah, jadi dilarang tuh sama dokter konsumsi semua yang goreng-gorengan, maka itu kesukaannya. Nah, karena dia sudah pucat tuh gara-gara ndak boleh makan yang berbau-bau gorengan, maka kesukaannya semua. Saya mikir tuh, kita kan biasa pakai minyak kelapa ya. Minyak kelapa itu kan ndak ada pantangannya untuk orang-orang, malah obat diabetes, kolesterol. Setahu saya, ya sudah balik aja lagi kita buat minyak kelapa. Awal mulanya, tapi karena buatnya kebanyakan sedikit-sedikit dijual. Nah, setelah dijual banyak yang pesan dari minyak kelapa yang biasa yang kuning itu tuh. Ada lagi bimbingan lagi, ternyata habis konsumen itu ngelihat produkmu bagus bilangnya, tapi kemasannya waktu itu saya masih pakai plastik yang kiloan, yang 1 kilo, tahu kan yang bungkusan. Plastik. Kalau berjualnya masih begitu. Jadi dulu tuh masih seperti itu, 2014 itu awal mula ngerintis. Terus ada beberapa konsumen tuh yang sudah sering beli pernah ngomong, ini produk bilangnya bagus, tapi kemasanmu jelek. Dia langsung ngomong to the point, karena kalau sama orang kampung itu kan jangan terlalu banyak basa-basi kan. Dia bilang, oh ya. Nah akhirnya aku bilang gimana caranya, ini pakai kemasan yang baru, beli bilangnya itu lebih bagus, bilangnya baru dibuat label. Akhirnya saya nanya gimana caranya, diarahkannya lah.
kayak ke percetakan. Oh. Cari ininya kemasannya, dikasihnya nomor kontak orang Jawa kalau nggak salah, langsung pabrik ininya, Ambil di Jawa berarti. pabrik kemasan. Jadi saya sesuaikan budget, beli coba. Ternyata habis ada kemasan memang luar biasa sih. Lebih meningkat lagi. Meningkat Ya, ternyata karena setelah ada kemasan orang-orang kenal, iya salam. salam dan ada kontak. Iya. Orang semakin tahu tempat mencari. Yang tadinya mungkin cuma ngelihat di rumah keluarganya, ini belinya di mana, seperti itu mungkin ya. Jadi dari situ banyak naik. Kalau secara media promosi yang biasanya Mbak lakukan apa aja? Kalau sekarang itu saya lebih condongnya di Facebook, yang lebih banyak menarik konsumen, semakin meningkat itu kan masuknya di Facebook. Apa itu yang jualan-jualan Oh, ya, marketplace. marketplace. Marketplace Yang di Facebook ya. Facebook itu sama yang banyak narik konsumen dari luar sama luar negeri. Itu saya dulu sempat disuruh buat bisnis apa, Google bisnis itu nah, Oh, Google Business. ada kan Iya. web Iya. gitu. Iya. Tapi kalau ditanya lagi saya nggak tahu itu cara buatnya. Waktu panduan itu buat langsung, dan itu juga yang kebetulan narik kontak. Oh. Beberapa kayak orang Cina itu kan ada ngubungin saya. Oh iya. Itu dia dapat kontaknya bilangnya dari web. Hmm. Setahu saya buat web itu Iya, 2018 waktu itu, waktu pelatihan, waktu itu juga buatnya, dan waktu itu juga saya lupa. Ready. Ada apa aja? Gado-gado sama soto yang ready. Satu. Satu. Bisa kirim. Sama kakak. Saya nggak ngerti kiris. Bisa transfer kan? Atau kris? Di bawah. Ada. Ada, tapi kok nggak di bawah. Gitu sih. Maaf ya. Alhamdulillah. Ya paham. Nyala. Tapi kalau di Facebook itu postingnya cuman produk aja begini. Iya, masih. Foto-foto produk gitu. Dulu sempat dibantu Poster. foto biasa aja, cuma fotonya itu memang nggak keren dikit karena dibantu sama tukang fotografer. Oh. Namanya Nuran. Dulu ingat saya yang bantu itu. Jadi dia ngambil foto. Nah, itu foto yang terus saya pakai mulai dari web, di Facebook, dan semua produk saya pakai foto dari hasil jepretannya si Nuran itu sampai sekarang bawa. Makanya saya ingat betul namanya orang yang moto. Karena kalau tanpa orang yang moto itu kayaknya kurang Menarik ya. menarik, karena lihat sendiri kalau hasil foto dari HP saya dengan hasil foto yang diambil sama saudara Nuran itu signifikan jauhnya. Lebih pede juga yang waktu naruh di web. Kebetulan 2018 itu kejadiannya semua. Oh. Beruntun saya dapat ilmu itu, mulai dari dipertemukan sama orang-orang yang bagus, yang bantu, semuanya pokoknya. 2018 mulai dari kemasan ini kan 2018 semua naiknya. Sejak itu saya mendapatkan sumber penghasilan utama dari sini. Nanti dibantu juga deh sama COD buat poster, mungkin akan lebih menarik kalau posternya itu nanti ada khasiat-khasiatnya gitu. Oh ada, cuma saya sempat ditegur, ini kan ada izin PIRT sama halalnya kan. Cuma izin BPOM saya kan belum keluar. Karena masih diurus. Izin BPOM itu nggak bisa untuk saat ini karena tempat produksi saya masih gabung dengan rumah tempat tinggal. Saya belum punya rumah produksi khusus. Karena BPOM itu mengasih syarat harus rumah tempat tinggal dengan rumah produksi itu terpisah. Makanya saya belum bisa menampangkan manfaat karena ada teguran. Seperti itu. Tapi nggak tahu sih dengan kebijakan yang terbaru ini ya apa diperbolehkan. Cuma kalau untuk di sininya sendiri saya sudah pernah ngasih khasiat dan manfaat tapi dapat teguran.
liburan, makanya saya nggak berani. Gitu, tapi nggak tahu kalau kebijakan terbaru kan. Itu aja sih kemarin, makanya nggak ada khasiat dan manfaat. Ada ini nanti tak foto-foto ya, Boleh. kita postingkan. Boleh, 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 boleh. Makasih banyak Mbak, siapa namanya? Sana. Mbak Sana sama Ibu Rita. Ibu Rita.